Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Madhusudan. Pada video project kali ini, saya akan mempresentasikan aplikasi sistem pemesanan tiket bioskop berbasis C++ yang telah saya kembangkan mulai dari logika dasar hingga arsitektur tingkat lanjut, seperti array dinamis, pointer, dan pemrograman berorientasi objek OOP. Sebelum masuk ke kodenya, mari kita uji coba aplikasinya. Ada 4 poin pengujian yang akan saya lakukan untuk membuktikan algoritma program ini berjalan sempurna. Nah, yang pertama, uji error handling. Jika saya menginput pilihan menu yang salah, misal kita input angka yang salah, misal nomor 5, nah, sistem tidak akan crash, melainkan memunculkan peringatan error. Kita lanjut ke uji coba transaksi, uji coba kedua, yaitu transaksi. Kita akan tuliskan nomor 1, lalu di sini ada pilihan film, lalu ada genre, harga, dan sisa kursi. Kita akan memasukkan film agak lain, yaitu nomor 1. Masukkan nama pemesanan, misal Dodi. Masukkan jumlah tiket yang akan dibeli, misal 2. Nah, di sini akan menampilkan struk. Program akan berhasil melakukan kalkulasi aritmatika dan mencetak struk dengan rapi. Lalu kita uji coba yang ketiga, uji sinkronisasi data. Nah, kita akan ke nomor 1. Nah, di sini sudah otomatis real time sisa kursi tadi di sebelumnya yaitu adalah 50, dan ketika saya sudah membeli 2 tiket, nah di sini akan berkurang menjadi 48. Nah, sudah berkurang secara real time. Nah, untuk uji keempat yaitu uji validasi kapasitas. Nah, kita akan beli tiket, misal nomor 3, Exuma, nama pemesan, Owan, lalu masukkan jumlah tiket yang akan dibeli. Kita akan masukkan lebih dari 40, misal 50. Nah, sistem otomatis memblokir transaksi karena sisa kursi tidak mencukupi. Nah, sudah tertera jelas. Mohon maaf, kursi tidak mencukupi. Sisa kursi saat ini hanya 40. Nah, kita akan lanjut ke alur algoritma secara logika. Nah, di algoritmanya itu secara garis besar, alur algoritma aplikasi ini bekerja dalam 5 tahapan utama. Yang pertama, program menginisialisasi memori untuk daftar film beserta harga dan kursinya. Lalu langkah kedua, program masuk ke dalam perulangan tak terbatas atau looping untuk menampilkan menu utama. Ketiga, program menangkap input dari user, nomor film, nama, dan jumlah tiket. Lalu keempat, validasi bersyarat. Jika tiket yang diminta lebih kecil atau sama dengan sisa kursi, maka kursi dikurangi dan struk dicetak. Jika tidak, tampilan error.
Lalu langkah kelima, program akan terus mengulang siklus ini sampai user mengetik angka 2 untuk keluar. Nah, seperti ini untuk algoritma yang kelima. Nah, user akan mengetik nomor 2. Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke teknis sintaknya di kode pemrograman. Kita ke baris kode 7 sampai 11. Nah, sampai sini aja. Nah, untuk menyimpan data film di fungsi utama, tadi saya menggunakan algoritma struktur data, std vector. Ibaratnya rak lemari elastis. Kita bisa menambah puluhan jadwal film tanpa memori arraynya penuh. Lalu untuk keamanan data, perhatikan kelas film di layar. Kelas film. Nah, saya menerapkan prinsip encapsulation data sensitif seperti harga tiket dan kapasitas kursi yang saya gembok di dalam akses private. Ibaratnya brankas. Tidak ada celah dari luar sistem yang bisa memanipulasi kursi sembarangan. Pembaruan kursi murni hanya bisa dilakukan lewat fungsi resmi pesan kursi di bawahnya. Nah, di publik. Lalu kita masuk ke proses transaksi di kelas pemesanan. Nah, kodenya itu ada di nomor baris 35 sampai ke 50. Nah, sampai ke ini. Nah, coba kita perhatikan di variabel film dipesan. Nah, di sini ada tanda bintang. Nah, tanda bintang itu adalah pointer. Pointer ini adalah efisiensinya saat user memilih film. Program tidak menduplikat data film ke memori baru. Pointer ini menjadi jalan pintas yang menunjuk langsung ke memori film aslinya. Itulah rahasia kenapa sisa kursi bisa berkurang secara real time. Lalu di fungsi cetak struk, saya menggunakan tipe point. Sini. Cetak struk menggunakan tipe point. Artinya fungsi ini murni dieksekusi hanya untuk tugas visual, yaitu mencetak teks ke layar terminal tanpa membebani sistem dengan pengembalian nilai atau return value. Nah, lalu lanjut ke loop utama. Di fungsi utama, pondasi navigasi menggunakan algoritma do while loop. Kode ada di ini. Do while loop. Perulangan ini memastikan aplikasi tidak
tidak akan mati di tengah jalan sampai usernya sengaja memilih menu nomor 2. Nah, sebagai bentuk pencegahan bug input, coba kita lihat baris chain ignore. Nah, ada di sini. Chain ignore. Dalam C++, transisi dari input angka menuju input teks seringkali memicu error karena program membaca sisa tombol enter dari memori sebelumnya. Dengan chain ignore, saya membersihkan sampah memori tersebut sehingga fungsi getLine di bawah bisa menangkap nama user, termasuk spasi, dengan lancar tanpa terlewat. Nah, ini getLine chain nama pelanggan. Lalu lanjut ke bedah teknis kodenya. Kita akan menjelaskan baris per baris kode dari awal sampai akhir. Nah, untuk baris dari 1 sampai 4 yaitu memanggil library standar C++. Misal IOStream. IOStream itu adalah input atau output. Lalu vector yaitu array dinamis. Lalu include string yaitu teks. Lalu terakhir include iomanip yaitu memanipulasi jarak spasi tabel seperti set. Lalu baris ke-6 sampai 11. Nah, ini adalah kelas film privat. Nah, ini adalah konsep OOP, encapsulation, menyembunyikan atribut penting agar tidak dirusak dari luar fungsi. Lalu ada 14 sampai 19. Nah, ini adalah konstruktor film, blok kode yang otomatis jalan saat data film baru dibuat, bertugas mentransfer data awal ke variabel privat. Nah, lalu ke 26, boolean pesan kursi integer jumlah. Nah, ini adalah fungsi validasi aritmatika mereturn true dan mengurang kursi jika tiket cukup dan false jika tiket kurang. True adalah benar, false adalah salah. Nah, lanjut ke baris 38. Ke 38, film bintang film dipesan. Nah, untuk kata bintang itu adalah pointer, di mana pointer mengakses lokasi memori film asli, bukan untuk membuat kopian data baru. Nah, ini untuk mencegah pemborosan RAM. Lalu untuk baris ke-50, poin cetak struk cost. Nah, untuk baris ke-50, fungsi murni cetak UI. Poin berarti fungsi ini tidak mereturn nilai hitungan apapun ke sistem. Baris ke-68, vektor film, daftar film. Nah, ini untuk mendeklarasikan array dinamis bernama daftar film yang bisa menampung banyak objek kelas film sekaligus. Lanjut ke do while. Ini kode dari baris 74 sampai akhir.
Nah, ini adalah struktur looping untuk menu. Perintah dikerjakan dulu minimal 1 kali, do, lalu dievaluasi di akhir, while pilihan tanda seru sama dengan 2 untuk user setelah memencet angka 2 untuk keluar dari aplikasi tersebut. Nah, bagian baris ke 94 ke 99 yaitu adalah set width, mengatur lebar kolom cetakan menjadi rata kiri left agar tabel terminal terlihat seperti tabel beneran, kayak seperti ini. Nah, lanjut ke baris 108. Maksud saya ke 110. If nomor film lebih dari 1, kurang dari 1, nomor film lebih dari integer daftar film size. Nah, itu adalah sistem verifikasi mencegah program crash out of bounds jika user memasukkan nomor urut yang tidak ada di layar. Lalu baris ke 116, chain ignore. Wajib setelah chain, angka sebelum getLine string membuang buffer newline bekas enter agar string tidak membaca enter kosong. Lalu di bawahnya yaitu adalah baris ke 117, getLine menerima input teks dari user. Berbeda dengan chain biasa, getLine mampu membaca teks yang mengandung spasi, seperti nama panjang. Lalu terakhir ke baris 127, film, pointer, film pilihan, sama dengan daftar film, nomor film. Nah, itu adalah mengambil alamat dan film yang dipilih, dikurangi 1 karena indeks vektor atau array di C++ selalu dimulai dari 0. Nah, sebagai kesimpulan, program bioskop ini bukan sekadar kumpulan logika if-else, kumpulan dasar if-else dasar, melainkan perpaduan antara perulangan do while untuk siklus navigasi, lalu vektor yang lentur untuk data, efisiensi memori tinggi menggunakan pointer, serta keamanan berbasis OOP membuat sistem ini berjalan dinamis, bebas bug, dan sangat mudah dikembangkan. Untuk memulai proyek ini, saya akhirnya benar-benar memahami bagaimana teori fundamental pemrograman C++ bekerja saling melengkapi dalam sebuah arsitektur sistem yang nyata. Lalu, sekian presentasi pemaparan algoritma dari saya. Terima kasih untuk dosen pengampu dan teman-teman yang sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Dadah.